Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal ujian sekolah untuk SMA tahun 2024. Ada 50 soal yang akan saya bahas. Kita bagi menjadi dua part. Di part pertama ini kita bahas soal nomor 1 sampai nomor 25. Bagi yang menginginkan file soalnya, kalian bisa gabung di grup Telegram, bisa cek di link deskripsi ya. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Diketahui persamaan kuadrat K plus 1X kuadrat min 2K min 1X ditambah K min 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar nyata dan sama. Jumlah kedua akar persamaan tersebut adalah, nah ini kan untuk jenis akar ya, itu kan ada yang akar yang sama, kemudian ada yang real berbeda, kemudian ada yang imajiner. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tinggal mencari diskriminannya ya. Karena di sini yang diminta adalah akar-akar yang nyata dan sama, berarti D-nya atau diskriminannya sama dengan 0 ya. D itu apa? D itu rumusnya B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Gitu ya, karena akar-akarnya nyata sama-sama. B-nya siapa? Ini kan AX kuadrat plus BX plus C ya, berarti B-nya ini. Berarti min 2K min 1, kita kuadratkan ya, B kuadrat min 4, A-nya itu K plus 1, C-nya adalah K min 1 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita uraikan aja untuk mencari K. Nah, negatif kalau dikuadratkan negatifnya akan hilang ya, berarti tinggal 2K min 1 kuadrat. 2K min 1 dikuadratin itu menjadi 4K kuadrat min 4K plus 1 ya. Dikurangi 4, ini kita kalikan dulu nih. K plus 1 dikalikan K min 1 itu sama aja dengan K kuadrat min 1 sama dengan 0. Jadinya 4K kuadrat min 4K plus 1, ini kita kalikan min 4K kuadrat, min kali min itu plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kan habis ya. Jadi tinggal min 4K plus 1 tambah 4 itu plus 5 sama dengan 0. Jadinya min 4K sama dengan min 5 atau K sama dengan min dibagi min kan habis ya minnya, berarti 5/4 hasilnya itu positif. Tapi yang ditanyakan di sini bukan K, yang ditanyakan adalah jumlah kedua akar tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah X1 ditambah X2, di mana X1 sama X2 ini adalah akar-akar dari persamaan ini. X1 ditambah X2 itu rumusnya kan min B per A. Kalau X1 kali X2 kan C per A ya. Nah, kita masukkan B-nya siapa? B-nya yaitu kan min ya. B-nya itu min 2K min 1, min 2K min 1 dibagi sama A. A-nya yaitu koefisien X kuadrat K plus 1. Min ketemu min kan jadinya plus ya, jadi tinggal 2K min 1 dibagi K plus 1. Udah kita masukkan aja nilai K-nya, berarti 2 kali K-nya kan 5/4. 5/4 dikurangi 1 dibagi 5/4 plus 1. Nah, udah tinggal diselesaikan aja nih. 2 sama 4 ini bisa dicoret ya, jadinya 5. Jadi 5/2 dikurangi 1. 5/2 min 1 dibagi, ini kalau disamakan penyebutnya kan dia per 4 nih. 1 kan sama aja dengan 4/4. 5 tambah 4 itu 9, berarti 9/4 gitu. Nah, ini 5/2 dikurangi 1. 1 kan 2/2 ya. 5/2 dikurangi 2/2 itu 3/2 dibagi sama 9/4. Nah, kita balik aja ya, jadinya sama aja dengan 3/4 dikali, maaf 3/2 ya, 3/2 dikali 4/9. Kita coret, 9 bagi 3 itu 3, 4 bagi 2 yaitu 2. Jadi hasilnya yaitu 2/3. 2/3 gitu ya, jawabannya yang D. Oke, langsung kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, bagi yang mau download soalnya silahkan gabung di grup Telegram, ada di link deskripsi ya. Nanti saya share soalnya di situ untuk latihan.
Nomor 2, persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 mempunyai akar-akar 5 min 2 akar 3 dan 5 plus 2 akar 3. Maka nilai dari 3a plus b plus 10 adalah, nah ini kan materi persamaan kuadrat subbab membuat persamaan kuadrat baru ya. PKB, membuat persamaan kuadrat baru apabila akar-akarnya sudah diketahui. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0, dimana x1 sama x2 ini adalah akar-akarnya gitu ya. Jadi ini kita misalkan sebagai x1, ini kita misalkan sebagai x2. Kita butuh x1 plus x2 sama x1 kali x2. Kita jumlahkan aja di sini. x1 ditambah x2. Ya, x1-nya kan 5 min 2 akar 3. Ditambah x2-nya 5 plus 2 akar 3. Karena di sini penjumlahan sama pengurangan, ini kan min, ini plus ya, berarti kan habis ya. Tinggal 5 tambah 5 yaitu 10. Sedangkan x1 kali x2 berarti sama aja dengan 5 min 2 akar 3 dikalikan 5 plus 2 akar 3. Itu sama aja dengan a min b dikalikan a plus b. 5 kali 5 kan 25 ya, min 2 akar 3 kalikan 2 akar 3. 2 kali 2 4. Akar 3 kali akar 3 3. 4 kali 3 12. Jadinya di sini 13. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus ini aja. Ya, jadi PKB-nya yaitu x kuadrat min x1 tambah x2 hasilnya 10, berarti 10x ditambah x1 kali x2 itu 13 sama dengan 0. Ya udah, berarti ini persamaan kuadratnya ax kuadrat plus bx plus c. Jadi a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan min 10 dan c-nya sama dengan 13. Yang ditanyakan adalah 3a plus b plus 10 gitu ya. 3a berarti 3 kali 1 ditambah b nya itu min 10 ditambah 10. Nah, min 10 tambah 10 kan habis, berarti tinggal 3. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Parabola dengan puncak 2, min 1 dan melalui titik 3,0 memotong sumbu Y di titik. Nah, memotong sumbu Y syaratnya kan X sama dengan 0. X-nya siapa? X dari persamaan kuadrat. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu persamaan kuadratnya. Ini yang diketahui adalah puncak. Berarti puncak dia sebagai XP sama YP. Melalui titik 3,0 ini X, Y. Ya, berarti untuk parabola yang melalui puncak sama salah satu titik, rumusnya yaitu Y min YP sama dengan A X min XP kuadrat. Gitu ya rumusnya ya. Atau min YP-nya pindah ruas ke sana boleh jadi plus YP. Tapi saya suka pakai ini aja ya, karena terbiasa. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita cari A terlebih dahulu, kita masukkan titik puncak sama titik yang dilaluinya. Y min YP, Y-nya itu kan 0 ya. Berarti 0 dikurangi YP-nya itu min 1. Min 1 sama dengan A yang kita cari. X-nya itu 3 dikurangi XP-nya 2 kuadrat. 0 min 1 berarti 0 tambah 1 yaitu 1 sama dengan A dikalikan 3 kurangi 2 1. 1 kuadrat juga 1. Ya udah, berarti A sama dengan 1. Setelah ketemu A-nya 1, kita masukkan lagi ke persamaan ini, tapi X sama Y-nya nggak usah dimasukkan. Yang dimasukkan cuma A sama titik puncak. Ya, kita masukkan ke sini. Y min YP berarti Y min YP-nya itu min 1 sama dengan A-nya 1. X-nya nggak usah dimasukkan, min XP. XP-nya 2 kuadrat. Gitu. Berarti Y plus 1 sama dengan, ini 1 nggak usah, ini ya kita abaikan ya. X min 2 kuadrat itu menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4, ini plus 1 pindah ruas jadi min 1. 4 kurangi 1 sama dengan 3. Gitu ya. Jadi ini adalah persamaan kuadrat yang dimaksud.
Yang ditanyakan dia memotong sumbu Y di titik apa? Memotong sumbu Y syaratnya yaitu X sama dengan 0 ya. Berarti untuk X sama dengan 0, Y-nya ketemu berapa gitu kan? Jadi Y sama dengan 0 kuadrat 0 dikurangi 4 kali 0, 0 ditambah 3. Berarti kan Y-nya 3 ya. Jadi titik potongnya yaitu X, Y, yaitu 0,3. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Nomor 4, nilai X yang memenuhi persamaan akar pangkat 3 dari 1/8 pangkat 2X sama dengan 64 pangkat 3X dibagi 2 pangkat 18X min 36 adalah. Oke ya, berarti ini kita jabarkan, kita sederhanakan. Akar pangkat 3 itu kan sama aja dengan pangkat 1/3. 8 bisa diubah menjadi 2 pangkat, 64 bisa diubah menjadi 2 pangkat, gitu ya. Oke, berarti 1/8 itu 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 dipangkatin sama 2X, gini kan? Jadi sama aja dengan pangkat 1/3 di sini, karena di sini akar pangkat 3. Sama dengan 64, 64 itu sama aja dengan 2 pangkat 6, jadi 2 pangkat 6 dipangkatin sama 3X dibagi sama, ini 2 tetap ya, berarti 2 pangkat 18X min 36. Ingat, kalau ada pangkat dipangkatin berarti pangkatnya itu dikali, berarti 1 per ini kan 1 dipangkatkan berapapun kan 1 ya, berarti 2 pangkat 3 kali 2X kali 1/3, langsung gitu. Kalau bingung ini kalikan dulu aja, 3 kali 2 kan 6 ya, 2 pangkat 6X pangkat 1/3 ini sama dengan 2 pangkat 6 kali 3 itu 18, 18X per 2 pangkat 18X min 36 gitu ya. Ini kita coret, nah 6 bagi 3 kan 2, jadinya 1/2 pangkat 2X ya, sama dengan ini nanti naik ke atas ya, jadi 2 pangkat 18X kan, kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat M dikurangi N gitu ya. Karena ini sama-sama 2 berarti kan pangkatnya ini boleh naik ke atas ya, jadi dikurang, jadi dikurangi, ini kita kasih kurung aja 18X min 36 gitu ya. Ini naik ke atas, kalau positif naik ke atas jadinya negatif, jadi 2 pangkat min 2X gini ya, sama dengan ini 18X dikurangi 18X kan habis ya, 2 pangkat min kali min itu plus 36. Nah karena bilangan pokoknya udah sama-sama 2 di sini, jadi tinggal pangkatnya aja yang kita sama dengankan. Ini kan kita coret gini ya, jadinya ini tadi min 2X ya, jadinya min 2X sama dengan 36. Jadi X sama dengan, kita bagi aja, min 18. Jawabannya yang E. Oke, mudah ya. Oke, untuk membantu channel saya berkembang, jangan lupa teman-teman klik subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 5. Suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 1,0, 2,0 dan melalui titik 0,4. Persamaan fungsi kuadrat yang dimaksud adalah, nah kalau untuk membuat persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik potong di sumbu X serta titik yang lain ini ya, ini kan titik potong di sumbu X ya, syaratnya Y-nya 0 ya. Jadi nanti rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan A X min X1 dikalikan X min X2 gini ya, dimana titik potong ini dia sebagai X1 sama X1 sama X2 ya. Jadi yang sebagai X1 sama X2 itu yang koma 0, sedangkan ini adalah titik lainnya itu sebagai X sama Y. Kita cari A dulu, kita masukkan ke sini, Y-nya kan 4 ya, berarti 4 sama dengan A-nya ini yang kita cari X min X1, X-nya kita masukkan juga ya, X-nya itu 0, jadi 0 dikurangi X1-nya itu 1, kemudian X-nya 0 dikurangi X2-nya yaitu 2, seperti ini ya. Jadi 4 sama dengan A dikalikan 0 kurangi 1 kan min 1, 0 kurangi 2 kan min 2, min kali min plus,
Jadi 4 sama dengan 2 kali A, 2A ya, berarti A sama dengan 2. Gitu. Setelah ketemu A-nya 2, kita masukkan ke persamaan ini ya, tetapi X sama Y-nya nggak usah dimasukkan. Jadi Y sama dengan A-nya kan 2, jadi 2 X min X1-nya itu 1 dikalikan X min X2-nya yaitu 2. Jadi Y sama dengan 2, ini kita kalikan dulu nih. X kalikan X kuadrat, min 2X, min X itu min 3X, min kali min ini plus ya, jadi plus 2. Jadi Y sama dengan, kita kalikan semua ke dalam, jadi 2X kuadrat min 6X plus 4. Nomor 6 ini tentang limit. Nilai limit dari X mendekati 3, X kuadrat min X min 6 dibagi sama 4 min akar 5X plus 1 adalah, nah ini kalau misalkan di sini kan dia pengurangan ada akarnya ya, biasanya bisa kita gunakan akar sekawan atau bisa menggunakan cara cepat, yaitu dengan menggunakan aturan L'Hospital ya, atau dengan turunan gitu ya. Terserah teman-teman pakai mana. Pakai kalikan sekawan pun juga cepat kalau kalian sudah terbiasa gitu ya. Kita coba. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat min X min 6 dibagi sama 4 min akar 5X plus 1. Ini kalau kita substitusikan itu kan hasilnya 0 per 0 ya. Jadi ini kita kalikan sekawan, berarti 4 plus akar 5X plus 1 dibagi 4 plus akar 5X plus 1 gitu ya. Jadi limit X mendekati 3, X kuadrat min X min 6 dikalikan 4 plus akar 5X plus 1 dibagi sama, nah ini kalau dikalikan kan 4 kali 4 kan 16 ya, min akarnya hilang jadinya 5X plus 1 gitu ya. Jadi limit X mendekati 3 ini bisa kita faktorkan ya. X kuadrat min X min 6 itu kan kalau difaktorkan itu menjadi X sama X di sini, karena 6 berarti 3 sama 2, ini min ini plus gitu ya, dikalikan 4 plus akar 5X plus 1 dibagi sama 16 dikurangi 1 itu 15, jadi 15 min 5X gitu ya. Oke, kita sederhanakan. Limit X mendekati 3, ini X min 3, kemudian X plus 2, dikalikan 4 plus akar 5X plus 1. Nah, ini kalau difaktorkan, ya, ini kan 5 sama 15, berarti kan 5X-nya kan bisa, 5-nya bisa keluar ya. Ini min 5 deh. Jadi min 5, ini X min 3. Gitu ya. Karena kan min 5 kali X itu min 5X, min 5 kali min 3 itu plus 15. Nah, ada yang sama nih, berarti kita coret. Gitu ya. Jadi kan dia tinggal limit X mendekati 3 dari X plus 2, kemudian 4 plus akar 5X plus 1 dibagi sama min 5. Udah tinggal dimasukkan aja. X-nya diganti 3. 3 tambah 2 itu 5. 5, ini 4 ditambah akar 3-nya dimasukkan, 5 kali 3 15 tambah 1 16. Ini dibagi sama min 5. Nah, ini coret-coret. Kan hasilnya min 1. 4 ditambah, ini akar 16 kan 4. 4 tambah 4 8. Kalikan min 1 berarti min 8. Gitu ya. Ini kalau misalkan pakai cara perkalian sekawan. Kalau cara cepatnya gimana? Kalau cara cepatnya tinggal digunakan aturan L'Hospital, yaitu cara turunan ya. Kita coba juga. Jadi limit X mendekati 3 dari X kuadrat min X min 6 dibagi sama 4 min akar 5X plus 1. Kalau pakai cara turunan berarti tinggal atas diturunkan biasa, bawah juga diturunkan biasa ya. Nah, oke, ini nanti akar kan sama aja dengan pangkat setengah ya. Kita turunkan dulu deh. X kuadrat turunannya kan 2X. Min X turunannya itu min 1. Turunan min 6 kan 0 ya. Dibagi turunan 4 ini 0. Nah, ini kan dia pangkat setengah. Kalau diturunkan, ini kan min ya. Berarti min setengah dalam kurung 5X plus 1. Pangkatnya, turunan itu kan pangkatnya dikurangi 1. Setengah kurangi 1 berarti min setengah. Dikalikan sama
turunan yang di dalam. 5x plus 1 turunannya itu 5. Udah, nanti tinggal dimasukkan x-nya diganti 3. Gitu ya. Kalau diganti 3 berarti 2 kali 3 6 dikurangi 1 dibagi ini min setengah ya, kita tulis ya, nggak apa-apa ya, min setengah. Kemudian 5 kali 3 tambah 1 kan 16 ya, berarti 16 pangkat min setengah dikalikan sama 5 gitu. 6 kurangi 1 kan 5 sama 5 kan dia habis, jadi tinggal kita selesaikan yang ini aja. Nah, pangkatnya ini negatif, supaya jadi positif pindahin ke atas, jadi 16 pangkat setengah dibagi min setengah. 16 pangkat setengah kan sama aja dengan akar 16. Akar 16 itu 4. Berarti 4 dibagi min setengah atau 4 dikali min 2 per 1 sama aja dengan minus 8. Gitu ya. Jadi hasilnya sama. Lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang ini. Tetapi kalian harus teliti ya dan paham betul tentang turunan. Nomor 7 masih tentang limit. Nilai dari limit x mendekati 2, 1 min cos kuadrat x min 2 dibagi 3x kuadrat min 12x plus 12 adalah. Nah, ini berarti kan harus kita sederhanakan ya. 1 min cos kuadrat x min 2 itu kan kalau diubah menjadi apa sih? Ingat ya, rumus identitas kalau ada sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jadi kalau ini pindah ruas, sin kuadrat x itu sama aja dengan 1 min cos kuadrat x. Nah, sama aja ya. 1 min cos kuadrat ini kita anggap x. Nah, jadinya ini kan bisa kita ubah menjadi sin kuadrat x. Tapi x-nya di sini konteksnya yaitu x min 2. Jadi ini diubah menjadi sin kuadrat x min 2 dibagi sama. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 3, 12 sama 12, 3-nya keluar dulu ya, jadi 3 dalam kurung x kuadrat min 4x plus 4 gitu ya. Ini kalau dijabarkan menjadi sin x min 2 dikalikan sin x min 2 gitu. Nah, dibagi sama 3, sedangkan ini kalau difaktorkan itu x min 2 sama x min 2. Jangan lupa ini pakai limit ya, masih pakai limit ya, limit x mendekati 2 gitu. Nah, ini kita selesaikan aja langsung. Sin x min 2 per x min 2 kan dia 1 ya. Ini tinggal sepertiga, jadi sepertiga kali 1 kali 1 yaitu sepertiga. Jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Turunan pertama dari y sama dengan cos kuadrat 2x min pi adalah. Nah, kalau cos kuadrat seperti ini, kuadrat ini kan dia milik semuanya ya. Berarti ini itu bisa kita tulis menjadi y sama dengan cos 2x min pi kuadrat. Gini ya. Kalau misalkan dicari turunannya, berarti yang kita turunkan adalah yang paling luar terlebih dahulu. Jadi 2-nya ini turun. Berarti 2, ini tetap ya, cos 2x min pi. Pangkatnya kan jadi 1, karena 2 kurangi 1 itu 1. Dikalikan sama turunan yang di dalam. Turunan dari cos yaitu min sin. Berarti sama aja dengan min sin 2x min pi. Nah, baru dikalikan turunan dari 2x min pi. Turunan dari 2x min pi yaitu 2. Gitu ya. Oke, ini minnya boleh pindah ke depan. 2 kali 2 4 ya, berarti min 4. Sinnya kita taruh depan boleh ya, sin 2x min pi dikalikan cos 2x min pi. Nah, harusnya kan seperti ini udah nih, kita cek apakah ada hasilnya. Ini kan min 4 ya, sedangkan di sini adanya 4. Ini minnya min 2, ini min sin, ini min 2, kan nggak ada nih. Berarti harus kita ubah nih. Ingat, di sini ada sin cos. Ingat sudut ganda, kalau ada sin 2x itu kan rumusnya 2 sin x cos x. Ya enggak? Berarti nanti bisa kita ubah ke sini. Berarti ini nanti jangan kalikan dulu. Berarti min 4 ini kan sama aja dengan min 2 kali 2 sin 2x min pi cos 2x min pi. Nah, ini baru pakai rumus 2 sin x cos x.
2 sin X cos X sama aja dengan sin 2X. Berarti sama aja dengan min 2. Ini diubah menjadi sin 2X. Berarti sin 2 kali X-nya itu adalah 2X min P. Gitu ya. Berarti sama aja dengan min 2 sin. Ini kita kalikan ke dalam berarti ya. Sin 4X min 2P. Gitu. Ya, jadi min 2 sin 4X min 2P, min 2 sin 4X min 2P. Berarti jawabannya yaitu yang A. Oke, paham ya? Lanjut ke soal nomor 9. Diketahui 3 log 4 sama dengan P, 3 log 5 sama dengan Q, maka nilai dari 3 log akar 3 dari 320 adalah, nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita harus mengacu sama yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah 3 log 4 sama 3 log 5. Nilai dari 3 log akar pangkat 3 itu sama aja dengan pangkat 1/3. Gitu ya. Ini pangkatnya boleh ke depan ya. Berarti sama aja dengan 1/3 dikalikan 3 log 320. Kemudian gimana? Nah, 320 ini kan 3 log nih. Ini 3 log semua. Karena adanya 4 sama 5, maka 320 harus diubah menjadi perkalian 4 sama 5. Gitu. Berapa jadinya? Nah, kita cek. 320 itu kan kalau dibagi 4, itu hasilnya 80, ya kan? 80 kalau dibagi 4 itu 20. 20 bagi 4 itu 5. Berarti 320 itu sama aja dengan 3 log. Jadi 320 ini sama aja dengan 4 kali 4 kali 4 kali 5. Yaitu 4 pangkat 3 dikali 5. Kita ubah ke sifat logaritma. Berarti 1/3. Nah, ini 3 log 4 pangkat 3 ditambah ya, karena perkalian. Sama aja dengan 3 log 5. Gitu ya. Jadi 1/3. Nah, ini 3-nya pindah ke depan, berarti 3 dikalikan 3 log 4 ditambah 3 log 5. Gitu. Oke, tinggal masukkan aja karena udah ke dalam 3 log 4 sama 3 log 5. Berarti 1/3 dalam kurung 3 dikali 3 log 4 itu P ditambah 3 log 5 itu Q. Nah, 1/3 kali 3P kan habis nih 3-nya, berarti P ditambah 1/3 kali Q yaitu 1/3 Q. Oke, berarti P plus 1/3 Q. Jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 10. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B ke diagonal ruang AG adalah, nah ini masuknya ke bangun ruang ya. Jadi misalkan di sini ada kubus. Saya gambar terlebih dahulu kubusnya. Nah, misalkan di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang rusuk 6, berarti semua sisinya ini 6. Bukan semua ininya ya, rusuknya ini. Jarak titik B, B ini ke diagonal ruang AG, berapa gitu ya. Berarti kan kita tarik dari titik ke garis sampai dia tegak lurus, tarik ke sini. Sampai dia tegak lurus. Kemudian kita minta bantuan si garis BG. Nah, sehingga terbentuklah segitiga ya. Segitiga siku-siku di B sini. Kalau misalkan kita gambar, nanti dia gini. Nah, A, B, G berarti A, ini B, ini G. Yang kita cari adalah B ke garis AG, berarti ini kita anggap O. Nah, ini berapa? BO ini berapa gitu ya. Karena sisinya adalah 6, berarti AB di sini 6. Kemudian BG ini adalah diagonal sisi, berarti 6 akar 2. Sedangkan AG adalah diagonal ruang, yaitu 6 akar 3. Karena yang dicari adalah OB ini kita misalkan X ya. Jadi dengan kata lain, AB dikalikan sama BG itu sama dengan AG
dikalikan sama OB. Nah, AB itu 6, BG-nya yaitu 6 akar 2, kemudian AG-nya 6 akar 3, dan OB-nya itu tadi kita misalkan X. Ini 6 sama 6 kan bisa dicoret ya. Jadi ini 6 akar 2 dibagi akar 3 gitu ya. Berarti kita rasionalkan jadi 6 akar 2 per akar 3 kita kalikan sama akar 3 per akar 3 gitu ya. Sehingga X sama dengan 6 per akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6 gitu. 6 bagi 3 itu 2. Jadi X sama dengan 2 akar 6. 2 akar 6 jawabannya yang B. 11 diketahui X1 Y1 memenuhi sistem persamaan 2X plus 3Y sama dengan 11, 5X min 2Y sama dengan min 39, nilai dari 7X1 plus Y1 adalah, oke, berarti untuk nyari X1 sama Y1 itu ada yang harus kita eliminasi ya, ada yang harus kita hilangkan. Oke, berarti 2X plus 3Y sama dengan 11, kemudian 5X min 2Y sama dengan min 39. Supaya Y-nya hilang, berarti ini kita samakan Y-nya ya, berarti ini kita kalikan 2, ini kita kalikan sama 3. Oke, kalau dikalikan 2 berarti 4X plus 6Y sama dengan 22. Ini kalau dikalikan 3, 5 kali 3 yaitu 15X. Kemudian 15X min 6Y sama dengan min 39 kali 3 itu min 117 gitu ya. Oke, karena ini tandanya plus sama min, berarti ini kita jumlahkan. 22 dikurangi 117 itu kan sama aja dengan min 95 ya. Ini habis. 4X tambah 15X itu 19X. Jadi X sama dengan min 95 dibagi 19 yaitu min 5. Nah, X-nya udah ketemu, kemudian untuk nyari Y masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan kita masukkan ke persamaan yang pertama. 2X plus 3Y sama dengan 11. X-nya min 5. Berarti 2 kali min 5 ditambah 3Y sama dengan 11. Ini min 10 sama ditambah 3Y sama dengan 11. Berarti 3Y-nya berapa? Ini pindah ke sana. 11 ditambah 10 yaitu 21. Jadi Y-nya sama dengan 7. Nah, berarti kan X sama Y-nya ada ya sebagai X1 sama Y1 ya. Yang ditanyakan adalah 7X1 plus Y1 yaitu 7. X1-nya itu min 5 ditambah Y1-nya itu 7. Oke, kita kalikan. 7 kali min 5 yaitu min 35 ditambah 7 sama aja dengan min 28. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nilai yang memenuhi persamaan ya, sama ini caranya seperti tadi yang sudah kita kerjakan di soal nomor berapa tadi kan hampir sama ya. Jadi nanti kita buat persamaannya supaya pangkatnya itu jadi sama. Akar pangkat 3 itu kan sama aja dengan pangkat 1/3 ya. Jadi kita tulis 1/9 pangkat 2 min X pangkat 1/3 dibagi 27. 27 nanti bisa pindah ke sini ya, dikalikan ya. Jadi langsung aja sama dengan 3 pangkat X plus 1 dikalikan 27 ya. Jadi bagi pindah ruas jadi kali. Oke, ada angka 3, 27 sama 9. Berarti semuanya bisa diubah menjadi bentuk 3 pangkat. Ini naik ke atas boleh ya, atau nanti dulu deh kita ubah menjadi 3 dulu. Jadi 1/3 pangkat 2 dipangkatin sama 2 min X. 2 min X, gimana sih 2 min X ini ya? Pangkat 1/3 sama dengan 3 pangkat X plus 1 dikalikan 3 pangkat 3. Oke, jadinya 1 per ini dipangkatin dulu 3 pangkat 2 kali 2 4 min 2 kali X itu min 2X ya, sama dengan, nah ini kan pangkatnya tinggal dijumlahkan aja, jadi 3 pangkat X plus 1 plus 3 gitu ya. Lanjut di sini, ini naik, ini tadi pangkat 1/3 seperti itu. Nah, ini naik ke atas pangkatnya jadi negatif, jadi 3 pangkat min 4
plus 2x gitu ya. Min 4 plus 2 karena dia naik ke sini. Pangkat sepertiga sama dengan 3 pangkat x plus 4. Nah, supaya pangkat sepertiganya itu hilang ya, biar nggak menjadi per gitu lah. Jadi ini semuanya kita pangkatkan sama 3 gitu ya, supaya pangkatnya nggak per lagi gitu. Jadi 3 pangkat min 4 plus 2x, sepertiga kali 3 kan 1. Jadi 3 pangkat ini dikalikan 3x plus 4 kali 3 12. Nah, karena udah sama-sama 3, ini kita coret aja. Jadi tinggal min 4 plus 2x sama dengan 3x plus 12. X sama x-nya kita jadikan 1 nih. 3x kurangin 2x yaitu x. Ini ke sana min 4 min 12 yaitu min 16. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Oke, bisa ya dimengerti ya. Lanjut ke soal nomor 13. Hasil dari 3 dikalikan 2 min akar 2 plus 2 plus akar 2 dibagi 1 plus akar 3 adalah, nah ini bentuk penyederhanakan ya, bentuk akar ya. Ini kan boleh ya kita kalikan ya. 2 min akar 2 dikalikan 2 plus akar 2 sama aja dengan A min B dikalikan A plus B, yaitu A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Jadi ini sama aja dengan 3 dikalikan 2 kali 2 kan 4 min akar 2 kali akar 2 kan 2. Nah, dibagi sama 1 plus akar 3. 4 kurangi 2 kan 2 ya. 2 kalikan 3 yaitu 6. Jadi 6 per 1 plus akar 3. Nah, baru dikalikan sekawan. Dikalikan sekawan berarti dikalikan sama 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Jadi 6 dikalikan 1 min akar 3 dibagi 1 kali 1 kan 1 min akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadinya 6 dikalikan 1 min akar 3 dibagi 1 kurangi 3 yaitu min 2. 6 bagi min 2 yaitu min 3. Jadi min 3 dikalikan 1 min akar 3. Ya, di sini karena minnya nggak ada ya, jadi minnya kita pindahkan ke dalam, kita sesuaikan sama opsinya ini. Jadi 3 dalam kurung ini minnya ke sini, min kali 1 itu min 1, min kali min itu plus akar 3 karena yang masuk cuma minnya tok gitu ya. Berarti 3 akar 3 min 1. 3 dikalikan akar 3 min 1 yang C. 14. Luas daerah arsiran pada gambar di bawah ini adalah, oke, berarti kita cari menggunakan integral ya. Ini kalau misalkan kita hubungkan ke sini, jadi kan dia di sini ada kurva, kemudian ada garis, dia berpotongan di 2 titik. Jadi untuk nyari batasannya ini kan kita harus tahu titik potong antara kurva sama garis ya. Berarti pertama-tama kita cari titik potongnya menggunakan Y1 sama dengan Y2. Y1-nya di sini adalah 2x, kemudian Y2-nya itu 8 min x kuadrat. Kita pindah ruaskan ya, jadinya 2x min 8 plus x kuadrat sama dengan 0. Ya, kita urutkan supaya mudah difaktorkan. Jadi x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan jadinya x, di sini x ya. Jadinya 4 sama 2, karena di sini plus berarti yang besar yang plus, ini min. Jadi x sama dengan min 4 atau x sama dengan 2. Jadi di sini titik potongnya ini x sama dengan 2. Ya, sedangkan ini min 4. Gitu ya. Nah, karena yang dicari adalah arsiran ini, dia dibatasi oleh sumbu Y, kemudian garis x sama dengan 2. Jadinya luas yang diarsir sama dengan integral 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2. Batasannya itu kurva atas dikurangi kurva bawah. Kurva atas kan berarti ini 8 min x kuadrat dikurangi kurva bawahnya yaitu 2x dx gitu ya. Nah, kemudian jadinya integral 0 sampai 2, supaya mudah kita urutkan aja ya, ini min x kuadrat min 2x plus 8 dx, baru kita integralkan. Integral itu pangkatnya kan ditambah 1, 2 tambah 1 itu 3, berarti min sepertiga x pangkat 3, ini min x kuadrat plus 8x. Nah, batasannya itu 2 sama 0. Sekarang kita masukkan aja. Jadi sama dengan min sepertiga, x nya diganti 2 ya, jadi 2 pangkat 3 dikurangi
2 kuadrat ditambah 8 kali 2 dikurangi sama 0. Kalau dimasukkan ke sini kan 0 semua ya, jadi 0 gitu aja. Oke, berarti min 2 pangkat 3 itu 8, berarti min 8 per 3 dikurangi 4 ditambah 8 kali 2 16. Jadinya min 8 per 3 ini kita selesaikan dulu. Min 4 tambah 16 itu plus 12. Nah, kalau disamakan penyebutnya berarti per 3 gitu ya. Min 8 ditambah ini 36. 36 dikurangi 8 yaitu 28 ya per 3. 28 bagi 3. Kalau 27 bagi 3 kan 9. Jadi 9 sisanya itu 1. 1 per 3. Jawabannya yang D. 15. 125 log akar 27 dikalikan 9 log 6 25 ditambah 2 log akar 6 dikalikan 36 log 64. Oke, ini kita ubah dulu. 125 itu kan 5 pangkat 3 log 27 itu 3 pangkat 3. Karena ada akar berarti dipangkatin lagi sama setengah. Nah, 9 itu 3 pangkat 2 log 625 itu 5 pangkat 4 ditambah 2 log akar 6 berarti 6 pangkat setengah dikalikan 36 itu 6 pangkat 2 log 64 itu 2 pangkat 6. Kemudian 5 pangkat 3 log 3 pangkat, ini kita kalikan ya, pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali 3 kali setengah berarti 3 per 2 dikalikan 3 pangkat 2 log 5 pangkat 4 tetap ini ya, jadi 2 log 6 pangkat setengah dikalikan 6 pangkat 2 log 2 pangkat 6. Nah, ini yang ada pangkatnya ini, kalau ada logaritma A pangkat N log B pangkat M itu kan sama aja dengan M per N dikalikan A log B, gitu kan ya, M per N dikalikan A log B, berarti ini sama pangkatnya, berarti 3 per 2 per 3 3 per 2 per 3 dikalikan, ini juga sama ke depan nih, 4 per 2. Nah, jadi tinggal 5 log 3 dikalikan 3 log 5 ditambah, ini kalau ke depan berarti kan setengah, ini kalau ke depan berarti 6 per 2 6 per 2 dikalikan 2 log 6 dikalikan 6 log 2 gitu ya. 3 per 2 dibagi 3 itu berapa? Berarti 3 per 2 dibagi 3 kan sama aja dengan 3 per 1 gitu ya. Jadi 3 per 2 dikali 1 per 3 gitu, coret-coret setengah berarti ya. Berarti setengah dikalikan 4 per 2 itu 2. Nah, ini kan dicoret nih, tinggal 5 log 5 itu 1 ditambah setengah dikalikan 6 per 2 itu 3. Ini dicoret juga, tinggal 2 log 2 itu 1. Setengah kalikan 2 kan 1 ya, ditambah setengah kalikan 3 per 2. Ya udah kita jumlahkan aja. 1 ditambah 3 per 2 itu kan 1 kan 2 per 2 ya, jadi 5 per 2. 5 per 2 itu sama aja dengan 2,5. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 16. Suatu pemetaan GOFX sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 5. GX itu 2x plus 3, maka fx adalah, nah, GOFX itu kan sama aja dengan G dalam kurung fx gitu kan, sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 5. Di sini kita punya gx, di sini adanya gfx. Kalau gfx gini, gx ini, kalau gfx ini x-nya kan diganti fx, berarti x di sini diganti fx juga, berarti 2fx plus 3. Kita sama dengankan aja, gfx ini diganti sama ini, gfx ya, gfx sama dengan gfx, berarti ini sama dengan ini gitu ya. Jadi ini diganti sama 2fx plus 3 sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 5. Jadi 2fx sama dengan, pindah ruas ya, 2x kuadrat plus 4x, 5 kurangi 3 yaitu 2.
Jadi fx sama dengan, karena ini 2 kali pindah ruas jadi bagi, jadi semuanya dibagi 2, x kuadrat plus 2x plus 1 gitu ya. Jadi jawabannya yang A. 17. Jika fx sama dengan 2 per x dan gx sama dengan 3x min 2, maka FOG inverse x sama dengan, nah untuk mencari FOG inverse berarti kita cari terlebih dahulu FOG nya ya. FOG x itu kan sama aja dengan F dalam kurung gx. Dengan kata lain, fungsi g yang dimasukkan ke fungsi f, fungsi ini dimasukkan ke sini gitu ya. Kita tulis terlebih dahulu fx nya. Fx sama dengan 2 per x. Kalau fgx berarti sama aja dengan 2 per gx ya. Karena x diganti gx, maka x ini diganti gx. Jadinya 2 per gx nya itu 3x min 2. Nah, udah ketemu nih fgx nya. Yang dicari adalah inverse dari fgx. Untuk mencari inverse nya, maka fgx ini kita misalkan y. Jadi y sama dengan 2 per 3x min 2. Inverse itu fungsi kebalikan. Asalnya y sama dengan harus diubah menjadi x sama dengan. Kita kalikan silang, berarti y dikalikan 3x min 2 dikali sama dengan 2. Ini berarti 3xy min 2y sama dengan 2. Oke, berarti y-nya keluar ya. Jadi y dalam kurung 3x min 2 sama dengan 2. Oh, maaf. Ini kita mau mencari x sama dengan. Mau mencari x sama dengan ya, bukan y sama dengan. Kan ini udah y sama dengan. Ini kita pindah ruaskan. Jadi 3xy sama dengan, ini min pindah ruas jadi plus 2 plus 2y. Karena mau mencari x sama dengan, nanti 3y-nya ini pindah ruas. Kali pindah ruas jadi bagi. Jadi 2 plus 2y dibagi sama 3y. Nah, secara otomatis nanti y-nya berubah jadi x. Sehingga FOG inverse x adalah ini nih. Tapi y-nya diubah ke x. Berarti 2 plus 2x per 3x. Gitu ya, jawabannya yang A, betul ya? Oke, lanjut ke soal nomor 18. Jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar 1 kali bersama-sama, maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah, nah ini mudahnya tinggal dibikin tabel aja seperti ini ya. Nah, misalkan di sini kan ada uang nih. Uang itu kan dia ada yang angka sama gambar ya. Sedangkan dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semestanya berapa nih? Kan tinggal dikalikan aja. Ya, ini 2, ini 6, berarti semestanya yaitu 2 kali 6, 12. Yang ditanyakan adalah peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang, gambar ya pada mata uang, dan bilangan ganjil pada dadu, tapi bilangannya yang ganjil berarti ya ini G1, G3 sama G5. Berarti ada berapa nih? 3. Karena yang ditanyakan adalah peluang, berarti dibagi sama semestanya per 12. 3 dibagi 12 yaitu 1 per 4 yang C. Lanjut ya ke soal nomor 19. Perhatikanlah tabel berikut. Nah, misalkan di sini yang ditanyakan adalah modus. Modus itu apa sih? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Untuk rumusnya sendiri, MO atau modus pada data kelompok yaitu TB, tepi bawah ya, ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan sama panjang kelas. TB ini adalah tepi bawah kelas modus. Modus itu frekuensinya yang paling besar, yang ini. Nah, jadi nanti jawabannya itu berarti pada range ini ya. TB itu kan tepi bawah ya, berarti batas bawah dikurangi 0,5. 49 kurangi 0,5 itu 48,5 ditambah D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi 14 kurangi 9 yaitu 5 dibagi D1-nya 5 ditambah D2 itu selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. 14 kurangi 10 yaitu 4 dikalikan panjang kelas. Panjangnya berapa nih? 49 ke 54. Itu kan kita hitungnya dari
tepi bawah ya. Jadi 49, 50, 51, 52, 53, 54, berarti kan 6. Gitu. Jadi 48,5 ditambah 5 per 9 dikali 6. Ini diperkecil aja, sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 itu 2, 9 bagi 3 itu 3. Berarti 48,5 ditambah 5 kali 2, 10 per 3. 10 per 3, jadi 48,5 ditambah 3,33. Nah, tinggal kita jumlahkan aja, berarti hasilnya yaitu 51,83. Yang E. Nomor 20, nilai rata-rata ujian matematika dari 34 orang siswa adalah 61. Jika nilai Ahmad, seorang siswa lainnya, digabungkan dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-rata ke 35 orang itu menjadi 62. Maka nilai ujian Ahmad adalah, jadi asalnya 34 orang ya, nilai rata-ratanya yaitu 61. Setelah 34 orang ini plus Ahmad, itu nilainya menjadi 62. Maka nilai Ahmad berapa? Ya tinggal dikali aja, nanti diselisihkan ya. Ini kalau dikalikan 34 orang dikalikan 61, berarti jumlah nilainya berapa tuh? 34 kali 61. 34 kali 61 yaitu 2074. Sedangkan setelah Ahmad masuk, berarti 34 tambah Ahmad itu 35 ya. Jadi 35 nilainya menjadi 62. Kalau kita kalikan 35 kali 62 yaitu 2170. Nah, berarti ya nilai Ahmad ya selisihnya ini tinggal dikurangi aja ya. Berarti 2170 dikurangi 2070 yaitu 96. Gitu ya. Berarti nilai Ahmad yaitu 96 yang E. Lanjut ke soal nomor 21. Limas beraturan TABCD, rusuk AB 8, AD 6, TA 7, volume limas adalah. Oke, berarti kita gambar terlebih dahulu ya, biar kita tahu gambarannya seperti apa. Ada limas TABCD. Jadi misalkan di sini ada TABCD. Misalkan ginilah ya. Ini misalkan rusuk-rusuknya. Nah, ini T A, B, C, D. Limas beraturan ya, berarti AB itu 8, AB 8, kemudian AD 6, AD 6. Berarti kan ini sama ini sama ya, ini 6, ini 8, ini juga 8. Kemudian TA 7, TA itu T ke A ini dia 7. Yang ditanyakan adalah volume limas. Untuk menghitung volume limas itu sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alas karena dia persegi panjang kan tinggal panjang kali lebar ya. Tinggal kita cari tingginya, berarti ke sini kita cari TO. Nah, ini kita pakai bantuan si TA ya, gini ya. Jadi kalau misalkan kita gambar di sini ada segitiga seperti ini ya. A, O, T. A, O, T. A ke T, A ke T, AT itu kan 7 ya. Sedangkan AO ini kan dia gini nih. Ya, jadi segitiga yang ini yang alas, AB kan 8, BC kan 6. Jadi kalau A ke C itu kan tinggal akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 64 tambah 36, berarti kan akar dari 100 yaitu 10. Berarti A ke C 10. Kalau A ke C ke 10 berarti A ke O ini 5 ya, berarti ini 5. Nah, berarti TO berapa? Nah, tinggal pakai rumus Pythagoras. Jadi 7 kuadrat 49 dikurangi 5 kuadrat itu 25, berarti sama aja dengan akar 24. Akar 24 itu berapa? 24 itu kan sama aja dengan 2 akar 6 ya, karena kan 4 kali 6. Gitu. Oke, tinggal kita masukkan aja nih, nyari volumenya sepertiga, luas alasnya kan persegi panjang, berarti 8 kali 6, 8 kali 6, sedangkan tingginya si TO ini ketemunya adalah 2 akar 6, gitu. Oke, berarti tinggal kita hitung aja ya. Kita hitung, ini 6 bagi 3 yaitu 2 ya. 8 kali 2 16, 16 kali 2 itu 32, berarti 32 akar 6. Inilah volumenya. 32 akar 6, jawabannya yang E.
Oke, lanjut ke soal nomor 22. Diketahui segitiga ABC. Misalkan di sini ada segitiga ABC ya. Nah, dengan ABC, BC-nya itu 6, B ke C-nya ini 6, kemudian tangan A itu 4/3, jadi sudut A nanti bisa kita cari ya. Cos B itu ini ya, adalah 12/3, maka berapakah panjang AC? Karena yang diketahui di sini adalah dua sudut sama satu sisi ya, kita nyari sisi AC atau ini dia berada di depannya sudut B ya. Kita gunakan aturan sinus, di mana A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C gitu ya. Kita gunakan aturan ini. Karena ini yang diketahui tangan sama cos, berarti kita harus mencari sinnya. Yang A dulu, misalkan nih A, ini sudut A ya. A. Tangan itu kan dia desa, depan samping, maaf. Ini 4, di sini 3, berarti di sini 5. Berarti kita bisa menghitung sin A. Sin A berapa? Sin itu demi, depan miring, berarti 4/5. Kemudian yang B juga sama, kita cari. Nah, anggap di sini B. Kemudian cos B, cos itu sami, samping miring, ini 12, ini 13, berarti di sini 5 ya, pakai Pitagoras ya. Sehingga sin B sama dengan demi depan miring 5/13 gitu. Kita gunakan aturan ini. A per sin A itu kan berarti AC ya, berarti AC per sin B sama dengan BC per sin A ya. Jadi sudut panjang garis yang di depannya itu dibagi sama sudut yang di depannya gitu ya, ini per ini. AC ini yang ditanyakan, dibagi sin B. Sin B nya udah ketemu 5/13 sama dengan BC. BC nya adalah 6 per sin A. Sin A nya adalah 4/5. Udah, ini tinggal kita kalikan ke sana aja, berarti AC sama dengan, ini dibalik boleh ya, berarti 6 dikali 5/4 gitu ya. Ini pindah ruas berarti dikali juga 5/13. Oke, kita sederhanakan. 6 sama 4 sama-sama dibagi 3. Ini 2. Kalau sama-sama dibagi 2 ya, maaf ya. Bagi 2, 6 bagi 2 itu 3, 4 bagi 2 yaitu 2. Sekarang kita kalikan. 6 bagi 2 kan 3 ya, ini 3 tadi. Jadi 5 kali 5 25, 25 kali 3 itu 75 per 2 kali 13 itu 26. Berarti 75/26 cm. Jawabannya yang E. Nomor 23, nilai cos 75 adalah, nah ini kan 75 kan termasuk sudut istimewa ya. Cos 75 itu kan dia bisa dibentuk dari cos 45 ditambah 30. Nah, pakai rumus cos A plus B, rumusnya cos min sin. Jadinya cos 45 cos 30 sin 45 kalikan sin 30. Nah, cos 45 itu kan setengah akar 2, sedangkan cos 30 itu setengah akar 3 dikurangi sin 45, setengah akar 2 dikalikan sin 30 yaitu setengah. Udah, kita kalikan, setengah kali setengah itu 1/4, akar 2 kali akar 3 akar 6 dikurangi setengah, kalikan setengah itu 1/4 akar 2. Kemudian tinggal kita keluarkan aja nih, sama-sama ada 1/4-nya, jadi 1/4 akar 6 dikurangi akar 2 gitu ya, B. Oke, untuk yang mau soal-soalnya silahkan masuk di grup Telegram aja ya, ada di link deskripsinya. Jangan lupa di subscribe juga. Oke, soal nomor 24, harga 5 buah apel dan 6 buah jeruk adalah 12.000, harga 10 buah apel dan 8 buah jeruk adalah 20.000, harga 2 buah apel dan sebuah jeruk adalah, ini mudah ya. Ini tinggal kita misalkan aja, apel ini dia sebagai A, kemudian jeruk itu dia sebagai B. Sehingga 5 buah apel itu kan 5A ditambah 6 buah jeruk berarti 6B sama dengan 12.000.
10 buah apel berarti 10A ditambah 8 buah jeruk berarti 8B sama dengan 20.000. Yang ditanyakan berapakah harga 2 buah apel berarti 2A ditambah sebuah jeruk berarti B. Nah, ini berapa sih? Gitu ya. Tinggal kita gunakan eliminasi aja. Kita cari A sama B-nya. Ini 10A, ini 5A, biar sama. Yang persamaan ini kita kalikan 2 ya. Ini tetap kita kalikan 1. Kita taruh bawah. 5A kalikan 2 yaitu 10A ditambah 12B sama dengan 24.000. Yang kedua berarti 10A ditambah 8B sama dengan 20.000. Kita kurangkan, ini habis ya, 12 kurangi 8 yaitu 4B sama dengan 24.000 kurangi 20.000 yaitu 4.000 ya, berarti B sama dengan 1.000. Kalau B-nya 1.000 berarti untuk nyari A masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan kita masukkan ke persamaan yang pertama, boleh ya. Kita masukkan ke persamaan pertama, jadinya 5A ditambah 6B, B-nya kan 1.000, 6 kali 1.000 berarti 6.000 sama dengan 12.000. Jadi 5A sama dengan 12.000 dikurangi 6.000 yaitu 6.000, sehingga A sama dengan 6.000 bagi 5 yaitu 1.200. Udah masukkan ke sini. 2A plus B berarti 2 kali A-nya itu 1.200 ditambah B-nya yaitu 1.000. Jadinya 2.400 ditambah 1.000 ya. Sama dengan 3.400. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 25. Ini soal terakhir di part ini ya. Nanti selanjutnya kita bahas di video selanjutnya untuk nomor 26 sampai 50. 25. Himpunan penyelesaian persamaan akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2 untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 adalah. Nah, ini kan ada bentuk akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X. Ini bentuk A cos X plus B sin X. Nanti diubah menjadi K cos X min alfa. Ya, jadi ini kita ubah dulu yang sini. Kita urutkan ya. Rumusnya itu kan A cos X plus B sin X. Berarti akar 2 cos X plus B sin X. Berarti akar 6 sin X. Ini akan diubah menjadi K cos X min alfa. Kita carikannya dulu. K itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Akar 2 dikuadratin 2, akar 6 dikuadratin 6, berarti sama aja dengan akar 8. Akar 8 itu sama aja dengan 2 akar 2. Sedangkan ini A sama B-nya kan sama-sama positif ya, berarti ada di kuadran 1. Kita cari alfanya. Alfa itu sama aja dengan tangan dari untuk mencari alfa itu tangan alfa ya, itu sama tangan alfa sama dengan B per A. Nah, tangan alfa sama dengan B per A. Tangan alfa sama dengan B itu kan koefisien dari kan A cos X plus B sin X, berarti akar 6 per akar 2. Jadi tangan alfa sama dengan akar 6 bagi 2 kan 3 ya, berarti akar 3. Nah, kita cari nih, alfanya berapa sih? Tangan alfa yang hasilnya akar 3 dan berada di kuadran 1 yaitu tangan 60. Tangan 60 kan akar 3 ya, berarti alfanya yaitu 60. Gitu. Sehingga bentuk ini kalau diubah menjadi K cos X min alfa itu menjadi K-nya kan 2 akar 2. 2 akar 2 cos X min alfanya 60 sama dengan 2 gitu ya. Jadi cos X min 60 sama dengan, ini pindah ke sana, 2 dibagi 2 akar 2, ini coret ya, berarti cos X min 60 sama dengan 1 per akar 2. 1 per akar 2 kalau dirasionalkan kalikan akar 2 per akar 2 itu kan setengah akar 2 ya. Jadi cos X min 60 sama dengan setengah akar 2. Jadi cos X min 60 sama dengan cos berapa sih yang hasilnya setengah akar 2? Cos 45 kan ya. Cos 45 kan setengah akar 2 gitu. Nah udah,
kita gunakan rumus aja, cos alfa min cos. Kita gunakan rumus yang ini, rumus kosinus. Cos alfa sama dengan cos beta, sehingga ini X min 60 sama dengan 45 plus K kali 360 gitu kan ya. Ini persamaan yang pertama. Rumus persamaan kosinus kalian bisa pelajari lagi. Berarti X sama dengan kesana ditambahkan 45 tambah 60 yaitu 115 plus K kali 360. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 115. Kalau K-nya 2 kan udah nggak memenuhi karena yang diminta cuma sampai 360. Kemudian rumus yang kedua, X min 60 sama dengan min 45 plus K kali 360. Kalian buka lagi ya rumus persamaan trigonometri ya. Jadinya X sama dengan, pindah ruas ke sana, min 45 tambah 60 itu 15 ya, plus K kali 360. Kalau K-nya 0, maka X yang didapat adalah 15. Kalau K-nya 2, X yang didapat lebih dari 360, berarti yang memenuhi cuma ini ya. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu 15 sama 105. Gitu jawabannya yang A. Nah, oke, itu tadi ya 25 soal untuk latihan soal ujian sekolah. Ketemu lagi di part 2, kita bahas soal nomor 26 sampai 50. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.